Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, insyaallah kita melanjutkan lagi pembahasan pada kitab Sahih Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, karya Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah, dengan tema atau subbabnya tiarah, optimis dan hal-hal yang mengandung kesialan. Ya. Langsung saja kita masuk pada hadis yang pertama, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penyakit menular dan tiarah itu kepercayaan sial karena suatu tanda. Misalnya ketika ada kupu-kupu hitam di rumah, berarti nanti akan ada orang jahat yang datang. Misalnya ketika ada tanda-tanda seperti apalah yang beredar di dalam masyarakat tentang kesialan, maka itu tidak ada. Itu harus kita bantah. Nah, karena Nabi Muhammad SAW, penyakit menular dan tiarah atau kepercayaan sial karena suatu tanda itu, ini maksudnya tidak ada. Jadi ini penyakit menular dan tiarah. Setelah itu Nabi sambung, dan aku suka dengan fa'al. Jadi dua sebelumnya, sebelum fa'al ini nanti kita sebutkan fa'al itu apa. Jadi dua keterangan sebelumnya itu penyakit menular dan tiarah itu tidak ada. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan penyakit menular itu tidak ada, bahkan penyakit menular dan tiarah itu tidak ada. Dan aku suka dengan fa'al. Mereka bertanya, apakah fa'al itu? Beliau menjawab, yaitu kalimat atau keterangan yang menimbulkan harapan baik atau optimistis. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW suka dengan fa'al. Fa'al itu kalimat atau keterangan yang menimbulkan harapan baik atau optimistis. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-76, kitab pengobatan bab ke-54, bab tidak ada penyakit menular. Jadi perlu kita ketahui bahwa penyakit menular itu sudah Nabi SAW sampaikan itu tidak ada. Terkait ada juga tentang penyakit taun, penyakit wabah itu bisa dikatakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus meyakini bahwa tidak ada yang namanya penyakit menular. Jadi semuanya benar-benar atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak perlu takut terhadap penyakit-penyakit yang masyarakat mengatakan itu adalah penyakit menular. Namun tentu saja apabila ada dokter-dokter yang mengatakan bahwa berhati-hati dengan suatu penyakit ini atau suatu penyakit itu, maka hendaklah kita berhati-hati juga, karena kita tidak boleh membahayakan diri sendiri. Tapi Nabi kita Muhammad SAW mengatakan itu penyakit menular itu tidak ada, dan tiarah juga tidak ada. Itu kepercayaan sial. Jadi tidak boleh meyakini hal-hal sial, hal-hal buruk terhadap suatu tanda, ya. Dan fa'al itu saya suka, kata Nabi. Beliau mengatakan fa'al itu kalimat yang menimbulkan harapan baik. Jadi misalnya ada suatu tanda, misalnya tadi ada mengatakan ada kupu-kupu hitam di rumah, itu petanda nanti akan ada datang orang jahat, gitu. Nah, fa'al ini itu kalimat yang menimbulkan harapan baik. Jadi kita harus kita katakan saja ini insyaallah tandanya akan mendatangkan rezeki, seperti itu. Misalnya kita bermimpi yang buruk, kita mimpi buruk,
kita anggap, kita tegaskan bahwa ini adalah tanda-tanda kebaikan dan lain sebagainya. Jadi Nabi senang dengan ini, fa'al ini. Jadi yaitu kalimat-kalimat. Jadi dia kalimat yang meskipun tidak tentu kebenarannya, kalimat atau keterangan yang menimbulkan harapan baik. Jadi meskipun menimbulkan harapan, ini diperbolehkan dan disukai Nabi, meskipun tidak ada kepastian terjadi harapan tersebut. Jadi harapan baik, optimis. Misalnya seseorang ada dia bercerita, meskipun sebenarnya kita tidak boleh menceritakan mimpi-mimpi buruk kita kepada orang lain, meskipun terhadap keluarga atau istri kita sendiri, tidak boleh. Tetapi apabila terjadi ada seseorang yang menceritakan mimpi buruknya terhadap kita, maka kita hendaklah melakukan fa'al ini, yaitu kalimat-kalimat atau keterangan-keterangan yang menimbulkan harapan baik bagi orang yang mendengarnya. Nabi suka sekali dengan fa'al ini. Disampaikan oleh Nabi, aku suka dengan fa'al. Jadi Nabi kalau udah ngomong seperti ini artinya suka banget. Jadi teruslah kita memberikan kalimat-kalimat yang menimbulkan harapan baik terhadap orang-orang yang khususnya dalam keraguan, khususnya dalam ketidaktahuan, yang mana orang ini menaruh wibawa terhadap kita. Jadi kita hendaklah orang yang punya wibawa mengatakan atau kalimat-kalimat yang menimbulkan harapan baik terhadap orang yang kita ajak bicara tersebut. Ya. Selanjutnya dari hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada atau tidak benar kepercayaan kepada sial karena sesuatu. Tadi ya namanya tiarah. Dan sebaik-baiknya ialah fa'al. Nah, tadi Nabi bilang aku suka dengan fa'al. Ini hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baiknya ialah fa'al. Jadi sebelumnya dikatakan tidak benar itu tiarah dan sebaik-baiknya ialah fa'al. Jadi kita harus pintar-pintar membuat kalimat ini, kalimat optimistis ini harus pintar. Karena Nabi suka. Jadi ada seseorang yang mungkin imannya masih rendah, masih diselimuti dalam keraguan. Nah, kita hendaknya yang diajak ngobrol sama orang ini, yang mana dia menceritakan tiarah, dan kita merasa kita ada wibawanya di hadapan dia, kita hendaklah pintar-pintar membuat fa'al ini. Jadi kalimat-kalimat yang menaruh harapan baik. Jadi ini harapan bukan kepastian, dan ini Nabi sukai. Ketika ditanya apakah fa'al itu, jawabnya kalimat baik yang didengar oleh seseorang. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-76, kitab pengobatan, bab ke-43, bab menganggap sesuatu sebagai pembawa sial, untuk tiarah. Itu insyaallah tadi kalimatnya sudah jelas dan insyaallah mudah dipahami makna dari tiarah dan fa'al. Ya, jadi kita harus pandai-pandai, pintar-pintar membuat kalimat-kalimat yang menimbulkan harapan baik atau optimistis atau semangat. Meskipun kita tidak tahu kebenarannya, tapi kita harus sampaikan kalimat-kalimat harapan ini terhadap orang yang dalam atau diselimuti dalam keraguan dan ketidaktahuan. Ya. Selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada tular menular dan tidak benar kepercayaan pada kesialan itu tadi. Jadi Nabi banyak, jadi ini namanya hadis yang mutawatir, artinya hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Artinya ini benar adanya. Ada namanya hadis ahad, hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu sahabat saja. Karena ini banyak, maka kita harus semakin yakin bahwa tidak ada penyakit yang menular itu. Jadi jangan sampai menjadi orang yang parno. Jadi orang yang parno terhadap sesuatu gitu. Jadi tidak boleh parno. Nabi telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tular menular. Tidak ada tular menular itu, tidak ada.
Jadi tidak ada tular menular. Tapi harus kita pahami juga, jangan sampai tidak paham bahwa apabila ada masyarakat atau pemerintah ataupun dokter medis yang mengatakan bahwa penyakit ini berbahaya, tentu saja kita harus berhindar. Kita harus mencari tahu solusinya bagaimana agar kita tidak berdekatan dengan penyakit berbahaya ini. Tapi harus kita yakini, harus kita percaya sabda Nabi ini, Nabi kita yang pemberi petunjuk kebenaran terhadap kita, itu tidak ada tular menular, tidak ada penyakit menular kata beliau. Tidak ada. Dan tidak benar kepercayaan kepada kesialan itu. Dan sial mungkin terdapat pada 3 macam. Nah, jadi ada kata mungkin ya, harus dipahami. Dan sial mungkin terdapat pada 3 macam. Wanita, rumah, dan kendaraan. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-76, kitab pengobatan, bab ke-43. Bab menganggap sesuatu sebagai pembawa sial. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada penyakit tular menular dan tidak benar tiaroh itu. Tapi Nabi ngasih keterangan tambahan di ujung kalimat beliau, yaitu dan sial itu mungkin terdapat pada 3 macam. Tapi Nabi mengatakan mungkin, tidak mengatakan pasti ataupun jelas. Tapi ada kata mungkin, sial mungkin terdapat pada 3 macam, yaitu wanita, rumah, dan kendaraan. Tentu saja ini ada ada kata wanita, mungkin ada juga yang mendengar, jadi jangan tersinggung dulu atau jangan merasa rendah diri. Tapi inilah petunjuk dari Nabi Muhammad SAW bahwa ada kata wanita yang disebutkan oleh beliau dalam kata mungkin sial, ya. Sial mungkin terdapat pada 3 macam ini kata Nabi. Ya. Selanjutnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada sial dalam sesuatu maka mungkin pada perempuan, kendaraan tunggangan, dan tempat tinggal. Nah, tadi kita balik lagi ya hadis sebelumnya. Kata Nabi, sial mungkin terdapat pada 3 macam, wanita, rumah, dan kendaraan. Wanita pertama, kedua rumah, yang ketiga kendaraan. Dari Ibnu Umar. Jadi ini Abdullah bin Umar ya, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini salah satu sahabat yang merawikan banyak hadis. Jadi ini termasuk salah seorang sahabat yang banyak merawikan hadis. Nabi mengatakan sial mungkin terdapat pada 3 macam, wanita, rumah, dan kendaraan. Hadis selanjutnya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Nabi SAW bersabda, jika ada sial dalam sesuatu maka mungkin pada perempuan, kendaraan tunggangan, dan tempat tinggal. Berbeda di nomor 2 dan 3-nya, yaitu yang sebelumnya pertama rumah, yang ketiga kendaraan, dan sekarang yang nomor 2-nya kendaraan tunggangan, yang ketiganya tempat tinggal. Namun yang nomor 1-nya Nabi mengatakan tetap perempuan, tetap wanita. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-56, kitab jihad, bab ke-47, bab apa yang disebutkan tentang kemalangan pada kuda. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi mengatakan seseorang yang tentu saja kita harus yakini semua perkataan dan ucapannya sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan jika ada sial dalam sesuatu, sebelumnya beliau ini mengatakan tidak ada sial-sial terhadap suatu tanda itu, namanya tiaroh tadi. Sebelumnya tidak ada. Jika ada sial dalam sesuatu, maka mungkin, tetap ada kata mungkin ya. Jadi bukan suatu kepastian, tapi manusia paling mulia ini mengatakan mungkin pada perempuan, kendaraan tunggangan, dan tempat tinggal. Maka dari itu kita harus, maksud Nabi kita harus berhati-hati terhadap 3 ini, perempuan, kendaraan tunggangan, dan tempat tinggal.
Ya, maksudnya Nabi kita harus tetap harus lebih hati-hati, ekstra hati-hati terhadap 3 macam ini. 3 perkara ini, perempuan, kendaraan tunggangan, dan tempat tinggal. Kita harus senantiasa tambah hati-hatinya dalam 3 perkara ini. Ya, demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini kita semakin menambah pengetahuan kita, ilmu kita, hal-hal yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu petunjuk untuk kita. Semoga dari penjelasan ini kita memahaminya. Apabila ada kekurangan ataupun kelebihan dari saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.